Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aida Nancy. Kali ini Aida akan membahas mengenai uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program eViews. Yang pertama, kita akan coba untuk menguji kelayakan model atau uji F. Untuk hipotesis dalam uji F ada dua. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Tapi jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas F statistik lebih besar dari F dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, untuk uji F ini kita bisa lihat pada persamaan EQ1. Dan di sini kita bisa lihat dari F statistik dan probabilitas statistiknya. Ini yang pertama untuk F statistiknya, di sini nilainya 7,562400. Nah, untuk F tabelnya kita harus cari dulu. Caranya itu adalah untuk mencari F tabel itu di sini kita siapkan dulu untuk mencari F tabelnya. Nah, F tabel ini bisa dicari dari nilai probabilitasnya. Untuk nilai probabilitas yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Nah, cara mencarinya kita cari di F1 dulu. Caranya K-1. K di sini adalah jumlah variabel yang kita teliti. Kita bisa tahu bahwa jumlah variabel yang kita teliti ada 6. Dikurangi 1 sama dengan 5. Kita harus mencari. Untuk yang ke kanan ini adalah DF1, yang ke bawah adalah DF2. Kita lihat pada tabel dengan DF1 5 dan DF2 39. Nah, di sini jumlahnya 2,46. Jadi bisa disimpulkan di sini nilai F statistik tadi 7,562400 dan F tabel yang tadi kita cari nilainya 2,46. Jadi F statistik lebih besar dari F tabel. Jadi kesimpulannya bahwa HA diterima. Nah, untuk yang kedua, nilai probabilitasnya kan 0,000048. Jadi lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suhu secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Selanjutnya, kita akan coba untuk koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi, kita bisa lihat pada nilai R dari 0,05. Jadi kesimpulannya H diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini
yang terdiri dari size, ROA, dar, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Selanjutnya kita akan coba untuk koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi kita bisa lihat pada nilai R². Untuk nilai R² sendiri berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, jika nilai R² sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Tapi jika R² sama dengan 0, maka artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk melihat nilai R², kita bisa lihat pada output yang sama, yaitu di EQ1. Nah, di sini ada adjust R² yang nilainya 0,047123, yang artinya bahwa variasi perubahan nilai turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, dar, dan NPF dan sukuk sebesar 42,7%. Sementara sisanya yaitu 37,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan coba uji T. Nah, untuk hipotesis yang digunakan dalam uji T ada dua. Yang pertama, berdasarkan perbandingan statistik dengan T-tabel, yaitu jika nilai T statistik lebih kecil dari nilai T-tabel, maka HA diterima. Artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika T statistik lebih besar dari T-tabel, maka HA diterima. Artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Nah, untuk mencari tabelnya di sini saya sudah siapkan tabelnya. Di sini kita pakai nilai probabilitas 5%. Nah, cara untuk mencari nilai R² kita bisa lihat pada output yang sama, yaitu di EQ1. Tadi adalah jumlah yang kita teliti. Nah, di sini ada adjusted R². Di sini nilainya 0,427173. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, dar, NPF, dan sukuk sebesar 42,7%. Sementara sisanya yaitu 57,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita akan coba untuk uji T. Nah, untuk hipotesis yang digunakan dalam uji T ada 4,3278 ini lebih besar dari T-tabel. Dan untuk probabilitas di sini nilainya 0,0000, jadi lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya bahwa variabel size ini memiliki pengaruh terhadap ISR.
Nah, untuk variabel selanjutnya caranya sama dilakukan. Nilai statistik rho lebih kecil dari nilai tabelnya. Untuk nilai probabilitasnya bisa dilihat di sini. Ada output yang sama, yaitu IQ 1. Lebih besar dari. Nah, untuk wujud ini kita bisa lihat pada variabel, kesimpulannya koefisien, tes statistik, dan nilai probabilitasnya. Sebelumnya kita cari dulu untuk menilai T tabelnya. Nah, untuk mencari T tabelnya, di sini saya sudah mempersiapkan tabelnya. Di sini kita pakai nilai probabilitas 5%. Nah, kedua jadi lebih besar dari nilai 0,05. Maka kesimpulannya variabel DAR memiliki pengaruh terhadap ISR. Selanjutnya, untuk yang tes statistik NPF nilainya adalah 0,37 sekian, dan T tabelnya yang tadi, maka tes statistik NPF lebih besar dari T tabelnya. Probabilitas di sini nilainya ada 0,227, jadi lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya variabel NPF memiliki pengaruh terhadap ISR. Yang terakhir, nilai statistik sukuk di sini ada 0,038405. T tabelnya yang tadi adalah 2,02269. Maka tes statistik lebih kecil dari T tabelnya, dan nilai 0,703, jadi lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya variabel suku tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, itu dia untuk langkah-langkahnya. Untuk kalian semua yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.